Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Amin. Semoga dengan doa tersebut ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Saya Syokhifatul Sifah, NIM 315019000122, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dosen pengampu Mufarhan SPDI Eshum MPDI. Akan membahas materi mengenai kisah singkat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada hari Senin, tanggal 22 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Amul Fil di kota Mekah. Ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Pada usia 6 tahun, beliau ditinggal oleh ibunya, sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Di usianya yang ke-8 tahun, beliau ditinggal kakeknya, Abdul Muthalib. Lalu diasuh dan diurus oleh pamannya, Abu Thalib, hingga beliau mandiri. Pada usia yang ke-12 tahun, beliau ikut berdagang bersama pamannya dan menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah RA. Pada usianya yang ke-40 tahun atau 17 Ramadan, tahun 611 Masehi, beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Peristiwa turunnya wahyu itu menandakan telah diangkatnya beliau sebagai nabi. Malam terjadinya peristiwa itu kemudian dikenal sebagai malam penuh keagungan atau Lailah Al-Qadar. Hingga turun ayat surat Al-Mudaththir 1-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir, yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Dan janganlah kamu Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Maka dengan turunnya ayat tersebut, fase paling berat dimulai dengan segala cobaan yang dihadapi beliau selama 2-3 tahun berdakwah, yaitu di dalam surat Al-Duha 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan malam apabila ia sunyi, sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkan dan dia tidak dibenci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada pemulanya.
wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau reda berpuas hati. Beliau berdakwah dan menyampaikan risalah serta agamanya sendirian di tengah kaum kafir Quraisy. Banyak sekali kejadian bersejarah dalam dakwah beliau, hingga datang pertolongan Allah dengan masuknya para sahabat, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang berkata, "Wahai Bani Hashim, sesungguhnya aku telah mendengar keponakanku Muhammad, dan dia mengatakan, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dia. Jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, serta tinggalkan ucapan nenek moyang kalian. Demi Tuhan, kita tidak boleh percaya sedikit pun kepadanya, walaupun dia bisa menunjukkan berbagai bukti. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah. Aku akan memberi dukungan yang kokoh." Sesudah melaksanakan haji wada, beliau meninggal pada umur 63 tahun di Madinah pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni Masehi. Dan telah sempurnalah risalah dan agama yang beliau sampaikan hingga turun surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u ila ma dakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dalikum fisaq al yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina faman yurra fi makhmashatin ghairu mutajanifil itsm fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya itu suatu perbuatan fasik pada hari ini. Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan juga kesesatan. Karena itu, barang siapa yang ingkar pada Tauhid dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kita di telaga. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna faratukum alal haudi man marra ala syarib wa man syariba lam yatma'u abada. Saya menunggu kalian di telaga. Siapa yang mendatangiku, dia akan minum airnya, dan siapa yang minum airnya tidak akan haus selamanya. Hadis riwayat Bukhari 6583 dan Muslim 6108.
Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, sehingga dijuluki dengan julukan Khataman Anbiya yang artinya penutup para nabi. Sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani antara lain adalah Al-Amin. Al-Amin memiliki arti dapat dipercaya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad dipercaya untuk menjual barang dagangan Siti Khadijah. Dan yang kedua adalah sabar dalam berdakwah. Pada saat Nabi berdakwah, Nabi selalu dicela dan dicaci oleh kaum Quraisy. Namun Nabi selalu sabar menghadapi sikap kaum Quraisy. Yang ketiga adalah jujur. Dalam menjual barang dagangan Siti Khadijah, Nabi Muhammad jujur dalam berdagang dan jujur dalam berdakwah. Dan yang keempat adalah menyayangi anak yatim. Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim dan selalu memberikan nasihat kepada umatnya untuk selalu menyayangi anak yatim. Dan yang kelima adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diberi gelar rahmatan lil alamin yang artinya rahmat bagi seluruh alam. Dan yang keenam adalah Nabi ikhlas. Nabi Muhammad selalu mengajarkan untuk ikhlas dalam melakukan sesuatu. Yang ketujuh adalah cerdas. Sifat terpuji Nabi Muhammad yang cerdas disebut juga fatonah. Yang kedelapan, sederhana. Nabi Muhammad adalah seorang yang sederhana dalam kehidupan dan perbuatan sehari-hari. Yang kesembilan, bijaksana. Nabi Muhammad sangat bijaksana dalam berdakwah. Yang ke-10, dermawan. Sikap Nabi yang terpuji lainnya adalah dermawan. Nabi Muhammad sangat dermawan dalam membantu siapapun yang membutuhkan tanpa membedakan. Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, di sini saya akan mengajak saudara-saudara untuk melantunkan solawat mengenai kisah Nabi, supaya agar mendapatkan syafaat beliau. Amin.
Demikian materi tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.